Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial. Seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral, penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali, dan dia menimbulkan kemarahan menyeluruh orang rakyat sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras, dan akhirnya Gus pendakwah Kiai itu kunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contoh ya pengalaman bahwa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak semestinya orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, dan akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh ya. Luar biasa. Ternyata viralnya seorang Gus yang menghina penjual es teh itu sampai di negeri jiran Malaysia. Sampai di situ dalam forum resmi ya, Perdana Menteri Malaysia Bapak Anwar Ibrahim siapa itu mengatakan keangkuhan seseorang itu bisa menimpa kepada siapapun, tidak peduli Gus, tidak peduli pendai. Ya buktinya ada sih. Ini memalukan menurut kami, sampai ke Perdana Menteri Malaysia. Memalukan sampai negeri jiran tetangga kita itu juga ikut berkomentar tentang bagaimana seorang Gus menghina penjual es teh. Walaupun proses minta maaf sudah dikerjakan, cuma ini kan bekas jejak digital itu kan tidak bisa dihapus loh. Dan ini menjadi catatan tersendiri. Bagaimana seorang yang menisbatkan dirinya Gus, pendai lagi, tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga omongannya. Tentu ini tidak sesuai dengan ajaran kita bagi kita yang memeluk agama Islam. Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya. Apa ajaran Islam? Sampai baginda Nabi itu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik-baik saja. Seumpama tidak bisa berkata yang baik, aw liyasmut, ya diam. Itu lebih menyelamatkan daripada kowar-kowar ngalor ngidul ngitan ngulon, nah nanti terpeleset ya seperti yang menimpa seorang Gus yang viral kemarin menghina seorang penjual es teh. Ini sebagai itibar, sampai Perdana Menteri Malaysia juga ikut berkomentar tentang fenomena itu. Ini memalukan. Makanya ini sebagai itibar pembelajaran buat kita semua ya. Hari ini kita harus lebih jeli, lebih teliti untuk menganggap seorang itu Gus atau pendai. Harus verifikatif lah, harus selektif lah. Karena hari ini dai,
Gus itu menjadi sesuatu yang menarik, terus dijadikan titel seseorang untuk berlomba-lomba menaikkan rating, biar orang pada terpincut, terpedaya. Sebagaimana polemik nasab ini. Seorang berlomba-lomba mengaku cucu Nabi, tapi tidak bisa membuktikan. Akhirnya terjadilah yang namanya polemik nasab. Terus perilakunya tidak berbanding lurus dengan pengakuannya sebagai cucu Nabi. Terus menimbulkan pertanyaan di kalayak ramai, masa iya cucu Nabi perilakunya seperti itu? Sama status Gus, pendai, itu di kalangan umat itu sudah terkenal. Kalau Gus itu putranya kiai, pendai itu ya tukang ceramah. Bagaimana mungkin Gus pendai omongannya kok begitu? Itu kan menimbulkan pertanyaan. Apa tidak pernah ngaji, tidak pernah diajari seperti itu? Pertanyaan berikutnya mungkin dari orang-orang yang memberikan penilaian. Makanya teori idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa. Pada saat kita menyerahkan sesuatu perkara kepada orang yang bukan ahlinya, Gus bukan ahli Gus, pendai bukan ahli pendai, ya maka tunggu waktu akan kehancuran sesuatu tersebut. Potret Islam untuk jangka waktu yang akan datang, kalau dibiarkan ya ngeri lah. Masa pendai Islam omongannya tidak terkontrol. Nah ini kan, yang rugi adalah kita sendiri sebagai umat Islam. Ini sebagai bahan renungan buat kita semua. Karena hari ini sudah terjadi. Bahkan sampai viral di negeri jiran Malaysia. Sampai Perdana Menteri Malaysia juga angkat bicara tentang fenomena seorang Gus pendai menghina seorang penjual es teh. Ternyata kesombongan, keangkuhan itu bisa menimpa siapapun. Memang kalau kita bicara sombong angkuh ya, orang yang rajin ibadah, indikasi tertempeli sifat sombong angkuh itu besar. Karena apa? Kebanyakan itu orang itu biasa saja ibadahnya. Suatu ketika setan mengembuskan, wah, orang segini banyak itu yang paling rajin ibadah saya, umpamanya. Nah itu. Apalagi seorang Gus pendai pada saat banyak job ya, sampai 2025 atau 29 ya, itu full jobnya tiap hari kesana kemari, jam terbangnya luar biasa. Tentu indikasi angkuh sombong itu besar, karena menganggap orang yang lain itu remeh semua. Makanya harus diimbangi melalui proses perenungan, belajar terus ngaji, jangan sampai berhenti belajar, biar kita ada mukobalah pembanding untuk mengingatkan diri kita.